Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nainda Anikasari dari BP 19 mata kuliah Bisnis Internasional, jurusan Manajemen 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis dalam suatu masalah hukum, teknologi, politik, dan budaya negara tujuan melakukan perusahaan untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rintangan atau masalah dalam melakukan bisnis masker organik Namoid ini tersebut. Nah, yang pertama dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum dalam bisnis masker organik ini memerlukan waktu pada kontrak bisnis, yang mana transaksi bisnis internasional merupakan bagian kajian dari hukum perdata di internasional, di mana dalam kaidah hukum perdata internasional akan menentukan apakah kontrak bisnis tersebut memang harus dilindungi menurut kaidah hukum nasional maupun kaidah dalam hukum asing. Globalisasi dalam dunia bisnis telah menimbulkan kompleksitas dan keberagaman transaksi. Kondisi ini menimbulkan tuntutan akan kepastian hukum dari setiap transaksi. Kondisi seperti ini diuraikan menjadi kebebasan berkontrak sebagai paradigma utama dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak dipandang sebagai penjelmaan hukum prinsip perdagangan bebas, sama halnya dengan liberalisasi. Perdagangan, doktrin kebebasan berkontrak dibangun di atas asumsi dan terdapatnya kekuatan posisi tawar yang sama antara para pihak yang melakukan transaksi. Akibatnya, bisa terjadi pihak yang lemah dikuasai oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Sebagai salah satu sumber hukum, transaksi bisnis ini hingga saat ini belum dilakukan ratifikasi oleh Indonesia, sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law, di mana untuk dapat memperlakukan suatu konvensi internasional atau perjanjian harus terlebih dahulu dilakukan proses transformasi hukum. Menurut ketentuan Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, maka proses transformasi salah satu yang dilakukan dengan cara ratifikasi hukum, sehingga dapat dipastikan bahwa konvensi internasional tidak dapat memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, teknologi. Rintangan teknologi dalam berbisnis di internasional dapat berkomunikasi secara efektif. Proses berkomunikasi bisnis maupun komunikasi bisnis lintas budaya, peralatan yang digunakan seperti telepon genggam, laptop, komputer, dan tablet. Tujuan penggunaan teknologi ini ialah untuk meningkatkan kinerja, tetap terhubung dari berbagai pihak yang berkepentingan baik di kantor atau di tempat suatu di daerah di luar. Penggunaan teknologi di dalam komunikasi bisnis tidak selamanya berjalan dengan lancar. Kerap kali ditemukan berbagai hambatan yang dapat mengganggu keefektifan komunikasi bisnis maupun komunikasi bisnis lintas budaya. Salah satu hambatan dalam teknologi itu berupa ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan, dan adanya alokasi dana. Yang ketiga, politik. Negara-negara yang menjadi subjek sanksi ekonomi dengan alasan politik di tahun belakangan ini adalah Kuba, Iran, Syria, dan Korea Utara. Masalah politik ini menyebabkan sekelompok orang membuat sebuah kartel, yang mana kartel ini merupakan sekelompok suatu perusahaan yang setuju untuk bertindak monopoli dan tidak berkompetisi satu sama lain dengan tujuan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif di pasar dunia. Dan yang terakhir, budaya. Salah satu cara untuk mendirikan perbedaan dalam berbagai budaya dengan melakukan pendekatan kata-kata yang dipakai dalam pembicaraan secara eksplisit menyampaikan pesan pembicaraan tersebut kepada pendengarnya. Pendekatan kelompok budaya ialah teknik lain dalam mengklasifikasi dan memahami budaya nasional dan kesamaan pendapat dalam banyak budaya. Baiklah, itulah video dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.